Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa FR untuk soal-soal ahli muda pengelola bangunan gedung. Yang pertama adalah pedoman revitalisasi kawasan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor A18/PRT/M 2010, B18/PRT/M 2011, C18/PRT/M 2012, D18/PRT/M 2013, E18/PRT/M 2014. Soal nomor 1 jawabannya adalah A, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 PRT/M 2010 tentang pedoman revitalisasi kawasan. Soal nomor 2. Kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik dan atau mencegah kerusakan warisan budaya disebut dengan A. Penata kelola bangunan gedung, B. Penata kelola kawasan permukiman, C. Vitalitas kawasan, D. Vitalitas bangunan gedung, E. Vitalitas pengelolaan gedung. Nomor 2 jawabannya adalah C. Vitalitas kawasan adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik dan atau mencegah kerusakan warisan budaya. Soal nomor 3. Kerusakan ekologi dan kerusakan fasilitas kenyamanan kawasan disebut dengan A. Degradasi kualitas lingkungan, B. Degradasi pengelolaan lingkungan, C. Segregasi kualitas kawasan, D. Segregasi kawasan bangunan gedung, E. Segregasi penghijauan. Soal nomor 3 jawabannya adalah A. Degradasi kualitas lingkungan adalah kerusakan ekologi dan kerusakan fasilitas kenyamanan kawasan. Soal nomor 4. Jenjang jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman terdiri atas A. Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. B. Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, ahli muda, ahli pertama, dan ahli utama. C. Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, ahli muda, ahli utama, dan ahli media. D. Penata bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, ahli muda, dan ahli utama. C. Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli utama, ahli muda, ahli media, dan ahli pertama. Jawaban nomor 4 adalah A. Jenjang jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud terdiri atas penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. Soal nomor 5. Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang disebut dengan A. Tata ruang, B. Pola ruang, C. Penataan ruang, D. Penyelenggaraan penataan ruang, E. Struktur ruang. Soal nomor 5 jawabannya adalah C. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Soal nomor 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 berisi tentang A. Penyelenggaraan rumah susun, B. Penataan ruang, C. Tata bangunan dan permukiman, D. Bantuan penyediaan rumah susun dan rumah khusus, E. Pengantar penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan. Soal nomor 6 jawabannya adalah
A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Soal nomor 7. Penyelenggaraan penataan ruang adalah A. Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. B. Kegiatan yang meliputi pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. C. Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penataan ruang. D. Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang. E. Kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Nomor 7 jawabannya adalah A. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Soal nomor 8. Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat disebut A. Pembinaan penataan ruang, B. Pelaksanaan penataan ruang, C. Pengawasan penataan ruang, D. Perencanaan penataan ruang, E. Pemanfaatan penataan ruang. Nomor 8 jawabannya adalah A. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangannya. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang serta dengan perencanaan tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Soal nomor 9. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas kecuali A. Akuntabilitas, fleksibilitas, keterbukaan, B. Akuntabilitas, keberlanjutan, keterpaduan, C. Akuntabilitas, keserasian, keberhasilgunaan, D. Kebersamaan, pelindungan, akuntabilitas, E. Akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan. Nomor 9 jawabannya adalah A. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Soal nomor 10. Apa perbedaan kawasan megapolitan dan kawasan metropolitan? A. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari satu atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Dan kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang terdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. B. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 3 atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dalam membentuk sebuah sistem, dan kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang terdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang berintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 10 juta jiwa. C. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang berbentuk dari 3 atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem, dan kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang terdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa.
D. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang berbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Dan kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang berintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang berbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Dan kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang berhubungan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang berintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 10 juta jiwa. Soal nomor 10 jawabannya adalah D. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari sebuah kawasan perkotaan yang terdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Yes.
pendaftaran persekutuan komanditer harus non-stop kepada pemerintah pusat atau meliputi pendaftaran atau persekutuan komanditer persekutuan firman persekutuan firman
Udara cipta Tri Gunawan
kok Erwin Yulianto. Nah ini pesertanya, ini setelah jadi yang aman, jadi yang
Harta